Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deni Sanafitra Wijaksono dari NPM 244. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester analisis multivariat, yang mana kami melakukan analisis menggunakan metode PLSM, eh, moderasi dan mediasi. Analisis terhadap data yang telah disediakan. Langsung saja. Pertama kita new project terlebih dahulu. Lalu langsung saja kita kasih nama UAS. Langsung create. Setelah itu kita import data file. Hmm, Ini data yang telah disediakan berbentuk CSV. Pastikan datanya berbentuk CSV. Lalu kita import datanya. Dan di sini kita pastikan bahwa scale-nya metrik semua dan tidak ada yang missing. Missingnya nol semua. Sekarang kita import. Nah, ini muncul. Di sini saya menggunakan 100 sampel teratas seperti Bapaknya bilang dari Bapak dosen kami Pauka. Lalu create model. Nah, ini model type-nya kita pilih PLSM saja. Lalu model name-nya UAS anal, kita namanya saja analisis multivariat. Save. Kita memindahkan variabel-variabel ini ke ruas sebelah kanan. Ini TL1 sampai TL5. TL itu jika di keterangan VOK, variabelnya itu berarti transformation leadership. Ini kita namain saja TL. Nah, ini bisa dikatakan variabel X satunya, variabel X-nya. Lalu kita pindah ruas ke sebelah kiri. Pindah panahnya ke sebelah kiri. Kirikan. Lalu setelah itu ER ini berarti employee R1 sampai R5. Kita pindah ke sebelah kanan. Ini variabel Z-nya. Variabel Y-nya, maaf. Nah, ini sebelah kanan. Disesuaikan saja, dirapikan. Lalu setelah itu OCD. Nah, OCD ini variabel mediasi. Lalu setelah itu kita connect. Saja. Begini tuh. Kita, eh, kita mulai calculate dan LSM. Setelah itu kita start calculation. Memakai standar saja. Nah, setelah itu nongol seperti ini gambarnya. Lalu kita langsung saja ke autoloading untuk, nah di sini autoloading sendiri untuk menguji validitas dari variabel-variabel tersebut. Dan hasilnya dapat dilihat bahwa uji validitas tersebut ada beberapa indikator yang tidak memenuhi ambang batas minimum, yaitu 0,7. Jadi di bawah 0,7. Seperti contohnya ini ada dari variabel communication di C2, yaitu senilai 0,634. Lalu ada dari variabel TL di TL2 ini ada 0,698, yang lainnya lolos hasil uji validitas. Lalu selanjutnya ada kita dapat melihat ke construct reliability dan validity-nya. Di sini untuk mengukur uji untuk melihat uji reliabilitas dan validitasnya dari variabel-variabel tersebut. Jika nilainya lebih besar dari 0,7, maka dapat dikatakan bahwa memenuhi validitas variabel para variabel memenuhi uji validitas dan reliabilitas. Dan variabel employee retention, ini kita bisa lihat employee retention ini dia memiliki nilai AVE atau AV paling besar di antara variabel yang lainnya, sebesar 0,785, yang berarti lebih dari 78% varian indikator dapat dijelaskan oleh konstruk tersebut, dan varian lainnya dapat dijelaskan oleh faktor lain. Akan tetapi yang lainnya menunjukkan bahwa semua variabel tersebut memenuhi uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, ada diskriminan validity. Nah, diskriminan validity ini di sini digunakan untuk memastikan bahwa variabel dalam model pengukuran benar-benar mengukur dan tidak tumpang tindih dengan variabel lainnya. Seperti bisa kita lihat di cross-loading. Nah, di cross-loading sendiri ini biasanya untuk menunjukkan seberapa kuat sih suatu indikator mengukur variabel
variabelnya sendiri dibandingkan variabel lain. Lalu kita bisa lihat mengecek validitas diskriminan juga dari Fornell-Laker. Dari sini itu bisa dilihat bahwa nilai paling besar nanti menunjukkan bahwa variabelnya dinyatakan memenuhi syarat diskriminan validity. Seperti kesimpulannya dari data data Fornell-Laker ini, variabel yang paling besar nilainya adalah ER, yang berarti variabel ER memenuhi syarat diskriminan validity. Yang mana kita menguji hipotesis yang menggambarkan hubungan antar variabel laten dan mengevaluasi untuk melihat kekuatan eh, dan signifikansi hubungan tersebut. Seperti kita bisa lihat dari R square. Nah, di sini ada R square. R square sendiri, kesimpulan dari R square ini adalah menunjukkan besarnya proporsi varian pada variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh variabel independennya di dalam model. Seperti eh, variabel R square ini. Nah, berdasarkan hasil ini, employee retention memiliki R square sebesar 0,385, yang artinya 38,5% variasi ER dapat dijelaskan oleh OCB, variabel dalam model, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Sedangkan OCB memiliki R-square sebesar 0,565, yang artinya 56,5% variasi OCB dapat dijelaskan oleh variabel dalam model. Kesimpulan dari dua-duanya ini, modelnya memiliki kemampuan penjelasan yang dengan penjelasan yang lebih kuat pada variabel OCB dibandingkan employee retention-nya. Selanjutnya kita dapat melihat F-square. Jika di R square tadi menunjukkan bahwa variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh variabel independennya. Nah, yang F square ini menunjukkan besar kecilnya pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Nah, jika dilihat dari tabel ini, pengaruh yang paling besar, yang paling berarti adalah transformational leadership atau TL ini terhadap OCB, sedangkan hubungan lainnya tergolong kecil atau sangat lemah. Kita moderasi atau kita moderatorkan eh, data-data ini. Langsung saja bootstrapping, calculate lalu bootstrapping. Nah, di sini karena saya sudah tahu kemana arah hipotesisnya, yaitu antara hipotesis positif dan negatif, maka saya menggunakan one tail. Lalu kita start calculation. Kita langsung melihat koefisiennya. Nah, di sini setelah bootstrapping, koefisien ini bisa dikatakan uji hipotesis yang direct effect. Nah, p-value-nya, data dari direct effect ini, p-value-nya harus lebih kecil dari 0,05, yang dapat dikatakan bahwa dapat disimpulkan dari tabel tersebut, TL, Transformational Leadership, memiliki pengaruh paling kuat baik terhadap OCB maupun ER. Sedangkan communication dan OCB tidak berpengaruh langsung kepada employee retention. Lalu setelah kita mencoba direct effect-nya, kita mencoba indirect. Kita langsung ke specific indirect effect. Nah, di sini specific indirect effect sendiri dapat menguji, dapat melihat dapat melihat hasil uji pengaruh tidak langsung atau yang disebut mediasi yang tadi kita sudah praktekkan. Nah, dari tabel di atas, dari sampelnya segitu dan p-value-nya 0,407 dan 0,411, di merah semua, menunjukkan bahwa hasil uji pengaruh tidak langsung atau specific indirect effect-nya dengan OCB sebagai variabel mediasi, yang mana patokan p-value-nya harus lebih kecil dari 0,05. Maka, kesimpulannya adalah OCB tidak memediasi pengaruh transformational leadership maupun communication terhadap employee retention. Ini tidak lolos karena hasilnya melebihi 0,05. Ini dapat nanti dijadikan penelitian atau dipertanyakan. Mungkin dapat dipengaruh lain atau mediasi lain gitu. Jadi dari hasil p-value ini tidak signifikan dua-duanya. Baik, untuk penjelasan saya sekian. Terima kasih apabila banyak salah kata. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.